Selamat pagi. Ayo semangat, bangun. Habis jalan pagi kotang. Sarapan. Selamat pagi Rudy, selamat pagi sayang. Selamat pagi kalian, lagi apa? Morning. Pagi Jubrik, hai Shop William. Pagi sayang. Enak gak tidurnya hari ini? Mimpi apa? Ini Sabtu loh. Buat si tuh LP tentang One Prestasi. Ya King, pokoknya the best deh kakak aku tuh. Ya dukung ya supaya Nikmir semakin semangat, semakin menunjukkan kalau dia tuh tidak bersalah. Ya. Kita berharap dengan nanti buka LP baru ini, kita berharap semoga supaya kan agak disenggol tuh, agak dicubit manja kepolisian, agak dicubit manja kejaksaan kan, katanya Bang Fahmi tuh yang akan mau di LP-in kan. Nah semoga dengan dicubit manja, kalau mereka laporin RG dan diduga misuanya juga, dan dicubit manja kepolisian dan kejaksaan, semoga ini menjadi titik terang bahwa ini adalah masalah perdata, bukan masalah pidana. Mana lagi masalah pidananya double. Pasalnya berlapis, serem amat. Ya. Masa ada pemerasan, ada pengancaman, orangnya bebas merdeka. Ada nggak sih orang yang diperas, orang yang diancam, diduga diperas, tapi orangnya bebas merdeka, orangnya bisa di situ harusnya mikir ya, gitu loh, mikir deh. Ada sendok kecil nggak, Cek? Ya harusnya mikir ya, mikir gitu loh. Masa sih merasa terancam, masa sih ada gitu loh. Kamu ya,
Kamu diancam, kamu diperas, tapi kamu masih bebas merdeka. Tapi kamu masih bebas melakukan apa saja. Tapi kamu bebas berkeliaran ke luar negeri. Ada gak sih? Kan sesuatu yang aneh gitu, pertanyaan. Dan ini menurut gue gitu sih, kalau Nick Mir seperti yang dia perintahkan kepada, dia minta kepada Bang Pami. Kasih ya. Ya, dia minta kepada Bang Pami supaya dinaikin LP tentang one prestasi. One prestasi itu guys, ya aku ini ya. Kita berbagi. Aduh panas banget. Aduh panas banget. One prestasi itu adalah sayang. One prestasi itu adalah sesuatu perjanjian yang tidak ditepati, yang tidak, misalnya kayak aduh panas semakin jerocos menurut gue say. Ya, jadi misalnya seperti yang kita ketahui itu ya, bahwa ada dia bilang nanti kalau dalam setahun kabarin ya, berarti harusnya dalam setahun perjanjian itu ya kan? Ternyata perjanjian itu belum sampai setahun, ternyata dia boleh dikatakan meradang, dia me-LP-in. Nah itu kan termasuk one prestasi karena belum setahun lu sudah meradang, benar nggak sih? Ya kalau benar itu adalah nanti Bang Pami akan membuktikan bahwa itu perjanjiannya bagaimana sih sebenarnya kan gitu ya. Perjanjiannya itu bagaimana nanti akan dibuktikan sama Bang Pami dengan perjanjiannya itu gitu kan. Nah kalau perjanjiannya itu ada dan kita lihat dari rekamannya itu bahwa kalau setahun kabarin ya gitu, itu berarti ada perjanjian. Nah tapi perjanjiannya yang tahu itu Nick Mir sama mereka, sama pihak mereka. Perjanjiannya sebagai semacam apa sih gitu kan? Apa ada bukti tertulis, apa tidak ada, kan itu perjanjian. Nah itu kan kalau belum sampai setahun tiba-tiba sudah di LP-in, itu berarti bukan prestasi, namanya one prestasi. Nah setahu aku kalau one prestasi itu sama dengan dibilang Bang Pami, itu harusnya perdata karena mengenai perjanjian gitu loh, ya nggak sih gitu kan, bener nggak sih kan perjanjian ya. Gue makan telur setengah mateng. Campur apa enaknya? Itu yang kita ngocein tiap hari. Aku belum dandan ya, belum mandi juga. Jadi kalau ngeliat muka aku anyep-anyep, dimaklumin ya. Belum mandi, baru bangun tidur. Aku sarapan dulu. Naik sidangnya itu kita kan kemarin dia bilang katanya P21 dekat lagi. Kita tunggu dekatnya. Kedekatannya sedekat apa gitu. Aku makan telur setengah mateng sayang. Aku nggak ngerti katanya merahnya nih, kalau merahnya sih kayak ayam kampung ya gitu ya. Kalau dari merahnya ya. Kasih kecap asin ya? Kasih kecap asin ya, benar kecap asin. Bentar ya. Tadi aku kasih merica, aku kasih garam. Udah kasih garam, merica, tambah kecap asin. Bener sih. Telur omega sepertinya betul-betul. Ya. Makasih sayang. Bunda orang baik, Masya Allah Abis. Ningki bakal bebas. Karena dia bukan penjahat, dia bukan kriminal, dia bukan curanmor, dia bukan BD narkocoy, bukan. Bebas pasti.
Karena dia bukan, tinggal kita tunggu aja sidangnya ya. Kalau memang ada sidang. Pansos, lu bisa lihat YouTube nggak? Bisa YouTubers, bisa lihat Google nggak? Pansos, kalau mau gue pansos dari zaman dulu kala gue pansos sama Nika Ardila. Ngapain gue pansos? Makanya lu punya kuota, lihat YouTubers, lihat Google. Dari 94 gue udah main sinetron bersama Nika Ardila dan teman-teman yang papan atas sekarang. Gak ada gue pansos, malah gue disuruh pulang lagi melanjutkan sekolah sama mak gue. Padahal gue udah di circle Nika Ardila, di circle Krisdayanti, Sarah Sechan. Waktu itu ya, kita lagi udah syuting sinetron None. Kalian cari di Google, kalian cari di YouTubers. Udah di circle itu, tapi karena mama gue manggil gue pulang untuk melanjutkan sekolah SMP gue pulang. Ngapain gue pansos? Cuy. Allah Akbar. Habis say 2. Gitu loh say. Jadi nggak perlu ada pansos-pansosan di sini ya. Kalau pansos itu gue baru muncul dan gue bukan siapa-siapa. Gue baru muncul terus gue ngoceh-ngocehin artis. Itu baru gue pansos. Gue baru muncul, baru melek, terus ngoceh-ngocehin artis. Yang mana artisnya artis besar, itu baru pansos ya. Makanya sebelum ngomong lihat Google dulu. Lihat Google, lihat YouTubers. Ya. Gue ambil salad dulu ya. Ini gue arahin ke kamera biar kalian juga ngelihat gue ngambil salad dulu. Saladnya jauh, gue arahin deh biar kalian lihat ya. Saladnya sonono. Gue ambil salad dulu. Tuh, gue arahin lagi tuh. Ya guys. Ayo yang baru bergabung, selamat pagi sayang. Pagi say. Banyak banget buzzernya. Per komen dibayar berapa? 2.000 sayang. Allahu Akbar. Masuk kemana say? Allahu Akbar. Yang mau masuk kemana? Bagus say. Gua
Lagi menikmatin Sabtu, say. Salad, say. Tadi aku udah makan telur. Sekarang aku makan salad. Aku lagi menikmatin Sabtu pagi. Kalian udah olahraga belum? Kalau aku udah. Sehat selalu ya. Jadi kita tunggu aja apa hari ini di LP-in tentang yang masalah One Prestasi itu. Ya. Menurut aku ini adalah suatu kecerahan sih. Tadi kita juga paham bahwa ternyata ada perjanjian di situ. Ada perjanjian, yang mana perjanjian itu belum dipenuhin, berarti One Prestasi. Nah herannya gue, kenapa buzzer-buzzer masih ada ya? Belum habis duitnya. Emang belum habis ya duitnya ya? Masih bayar 2.000, masih sanggup. Hah? Masih sanggup bayar 2.000. Banyak banget buzzer, ya udah belajar. Pagi sayang. Buzzernya banyak banget ember. Biarin say. Masih sanggup dia bayar 2.000. Enggak apa-apa. Kita kasih lapak buat buzzernya. Ayo ngomong. Dianya. Mau ngomong apa buzzer? Ayo cus ngomong. Dianya. Aku makan sayur. Pagi-pagi di mana Bu nikmatnya? Nah. Iya sayang. Sini cantik banget loh dia. Tuh, ini Mbak. IG-nya apa Mbak? IG-nya Anne Sanggem. Anne Sanggem, cantik banget. Tuh kalian mau kenalan belum punya pacar. Pagi-pagi udah seger. Mau kopi apa teh? Oh iya kopi boleh deh. Atau cappuccino? Kemarin apa ya enak? Cappuccino ya? Cappuccino. Yang susunya banyak ya? Iya. Tuh, baik dia. Itu ya Bu. Belum punya pacar. Bus, kalian yang mau pacaran tuh. Cari cewek tuh begitu, ya kerja. Yang nyapa. Masa kayak kalian, buzzer. Pagi-pagi ngamuk-ngamuk. Bunda diet iya. Wah, kan NM yang suka bayar-bayar buzzer. Nah masa sih? Mana pernah dia bayar buzzer? Tahu gue nggak pernah. Gue musuhan sama dia nggak pernah dia bayar buzzer. Diana, iya. Pagi. Ya. 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 Udah sarapan? Kamu udah sarapan? Oh siap. Ah iya.
buzzer siapa? Ya jadi kenapa sih kalian panas? Kan aku mau nyampein doang kalau Nikmir itu mau LP-in LP-in lagi yang melaporkan dia bahwa itu adalah wan prestasi, bahwa itu adalah perdata. Gak usah marah. Gak usah marah sayang. Itu kenyataan. Kita lihat aja nanti. Mungkin hari ini. Karena kan kemarin kata Bang Pami 1-2 hari. Berarti hari ini. Jadi gak usah marah. Ya. Gak usah nyamuk-ngamuk. Aku kan nyampein berita biar kalian tahu. Bener gak? Itu beritanya guys. Peluk cium dari Surabaya. Iya sayang, makasih. Kenapa film yang mau dirilis nih kita mau diboikot? Makasih cantik. Ini gulanya. Iya, makasih sayang. Ada sendok kecil nggak sayangku? Kasih ya. Mau diboikot film yang dirilis Nikita. Kok sampai segitunya boikot? Kenapa boikot-boikotan film yang mau dirilis? Kenapa harus diboikot? Salahnya apa film itu? Nggak boleh gitulah. Kagak ada salah film itu, kasihan loh yang udah produksi. Kenapa mau diboikot sih? Kasihan saya yang itu kan mengeluarkan uang produksi itu. Kenapa sampai harus film-film sih kalian boikot? Apa salahnya film itu? Tonton aja jadi hiburan. Kalau nggak mau tonton nggak usah. Kalau mau kalian tonton jadi hiburan kalian. Kalau kalian nggak tonton nggak usah. Kalau kalian tonton kalian bisa melepaskan kangen sama Niki. Kasih sayang, kasih ya. Oke. Ngapain harus boikot sih? Kenapa boikot-boikotan? Menurut Mami Tessa, Kaniki bisa bebas? Bebas. Karena dia bukan curanmor. Dia bukan pembunbun. Dia bukan narkocoy. Dia bukan kriminal. Pasti bebas. Nggak mungkin seumur hidup. Nggak ada. Orang dia bukan yang aku sebut. Dia yang bukan aku sebut. Bukan curanmoy, bukan narkocoy, bukan BD, bukan pembunbun. Ya kenapa nggak harus bebas? Bebas lah. Masa nggak bebas? Ini negara hukum. Sayang. Nah, tinggal nanti persidangannya berapa tahun bebas ya, siapa tahu nggak P21 bebas murni. Bun kangen sama kakek Sahrul, kangen. Kangen marah-marahin kalian, ngeludahin kalian dari cermin. Tapi dia jeruk peras sayang, belum bisa dibuktikan sebelum adanya pengadilan sayang, ya. Belum adanya pengadilan, belum bisa dibuktikan. Jangan kalian bilang jeruk peras. Bunda kenapa selalu cantik selalu? Peres. Peres. Aduh, kena deh.
Ya, kalian belum bisa mengatakan dia itu jeruk peras karena dia belum terbukti apa yang dituduhkan. Dia masih TSK, masih disangkakan ya. Sebelum pengadilan memutuskan dia bersalah apa tidak, Nicky bersalah atau tidak, kalian tidak bisa mengejudge bahwa dia pemeras ya. Kalau tidak P21 atau tidak diputuskan dia pemeras, kalian akan malu. Karena belum diputuskan. Terdakwa aja tidak bisa dikatakan dia itu bersalah kalau belum diputuskan. Udah terdakwa loh, tidak bisa dinyatakan bersalah karena belum diputuskan dari pengadilan. Tunggu pengadilan, kalian nggak usah sok lebih kuat dari pengadilan. Pemeras belum tentu dinyatakan bersalah, kenapa kan? Hai pagi Unma, kok kalian yang menyatakan pemeras aneh-aneh. Aku lagi ada acara kantor, say. Gumai ramal seumur hidup. Gumai ramal seumur hidup. Suruh Bang Gumai kalau bener ngeramal seumur hidup si Nicky, suruh Bang Gumai berhadapan sama gue. Ya. Kalau benar seperti lu bilang, Bang Gumai bilang Nicky seumur hidup. Hukumannya. Lu ngomong ke Bang Gumai, Tessa Mariska mencari Bang Gumai untuk membuktikan omongannya kalau benar seperti yang lu bilang. Kalau lu bilang Bang Gumai bilang Nikita seumur hidup, minta Bang Gumai bilang Tessa Mariska mencari Bang Gumai. Minta pertanggungjawaban omongannya dan minta dijelaskan ramalannya kenapa bisa seumur hidup. Kalau benar. Ini di-record loh. Dari awal sampai akhir gua record. Ya. Kata-kata gue jangan dipotong-potong, gua record. Gue menantang Bang Gumai. Kalau betul Had Gumai ya. Kalau betul Had Gumai mengatakan Nicky di penjerong seumur hidup, gue menantang Had Gumai untuk berhadapan sama gue, untuk face to face sama gue. Akan gue tanyakan kenapa Bang Gumai bisa berpendapat begitu. Akan gue tanya apa prediksinya kenapa bisa Nikita diramal di penjerong seumur hidup. Bilang sama Bang Gumai. Tessa Mariska menantang Bang Gumai untuk face to face ya. Jangan ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi sayang. Jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan. Nenek pica-pica, nenek uyut pica-pica dibahas, geli gue, nggak mau. Dia keenakan gue bahas, dapat endorse gede. Tessa Mariska senior ngebahas, geli, langsung dapat endorse, males. Kalian nggak dibagi kan? Dapat endorse gede kan? Gara-gara gue bahas. Kalian kedapetan, nggak dapet kan? Nggak mau gue bahas, geli. Lagi kan? Lu sesibuk apa Bun? Hei, orang tolil-tolil, lu tahu dari 2000, ini baru gue ngomong nih, baru kali ini nih. Dari 2009 gue, Tessa Mariska, staf ahli di DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Gue staf ahli dari 2009. Baru gue ngomong kan di sini nih, baru ini nih gue ngomong nih. Gue staf ahli dari 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Lu bongkar itu.
lu bongkar berkas-berkasnya. Betul nggak gue, Tessa Mariska, staf ahli di DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia loh. Gue staf ahli dari 2009. Baru tahu kalian kan, baru ini gue ngomongin. Ya karena gue orang yang mau pamer, diem. Gue mah diem, nggak mau pamer. Tapi baru tahu staf ahli. Apa syaratnya staf ahli? Cari di Google, syarat staf ahli apa. Gue staf ahli dari 2009. Paham? Cari bukti-buktinya. Dari 2009 gue Tessa Mariska atau Yeni Haidir, staf ahli di DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Tahu dong persyaratannya apa? Aduh, cuman gue gak mau pamer. Itu baru satu yang gue ngomongin. Ya, tuh, baru gue ngomongin aja langsung kaget gelasnya. Langsung kaget. Ya, udah paham. Baru pamer loh, gue biasa nggak pernah pamer, gue orangnya diem. Kalau gue orangnya diem, nggak mau pamer, karena nggak perlu juga gue pamerin sama lu, ya kan? Lu cari buktinya bener nggak? Tessa Mariska staf ahli DPR RI dari 2009, betul nggak? Cari sana, cari. Cuman gue nggak mau pamer, ya. Ngapain gue pamer? Aduh. Cari staf ahli. Tamatannya harus apa? Pengalamannya harus apa? Kenapa bisa staf ahli DPR RI Tessa Mariska? Cut. Kalian apa? Buzer. Baru tahu kan? Tuh. Mami Tessa pembela Nikita, iya. Karena dia seorang ibu, betul. Dia seorang ibu. Dan omongan gue ini itu direkam, direkod, dan nanti akan tayang di YouTube. Bener enggak? Cari tahu aja. Kalau gue orangnya, insya Allah ya, gue nggak kayak lu pade, suka bohong ngomong. Ini jejak digital, guys. Ya, jadi semua yang gue omongin ada jejak digitalnya. Semua yang gue omongin jejak digitalnya ada, ya. Gitu, say. Love you bunda, love you sayang. Banyak buzzer mami biasa Tessa Mariska artis ngetop sayang. Buzzernya itu pasti ngumpul di sini, udah biasa sayang. Jadi kalian kalau masuk room Tessa Mariska pembela kebenaran sudah biasa. Dia terlalu ngetop, terlalu senior, terlalu oke. Jadi aku wasit, iya. Wasit. Kalian tahu wasit? Syaratnya jadi wasit apa? Gue wasit, iya. Staf ahli dari 2009. Cus. Ya itulah Tessa Mariska. Itu baru dikit-dikit gua agak sedikit omong. Cuman kalian cari aja jejak digitalnya. Buzzer komennya sadis-sadis ya bun, biasa say. Itu bukan buzzer say, itu satu nenek pica-pica, nenek uyut pica-pica. Satu lagi nenek tiang sutet. Nah itu pakai akun sendiri. Nenek uyut pica-pica nggak bisa nyaingin Tessa Mariska secantik ini, bisa staf ahli, pendidikannya tinggi, nggak bisa nenek uyut pica-pica saingin Tessa Mariska, nggak bisa. Padahal nenek uyut pica-pica majunya di zaman gue, tapi dia cuma bisa berkutat di dangdut doang, nggak bisa ngelawan gue. Dan gue jabatan gue apa kalian bisa cek. Ya kan jadi pamer, gue nggak boleh pamer harusnya ya saya. Dah jangan pamer. Jangan baca, iya sih. Jangan baca respon typing sampah bun, nanti senang dong. Iya betul dibaca ya, iya jangan baca. Ntar cair ember. Gitu, hai. Bulu matanya cantik bun, makasih sayang. Japose bun, adose. Bunda Tessa, iya bener sayang. Niki tetap kita bela. Apapun, mau itu buzzernya ribuan, mau buzzernya jutaan, mau buzzernya apa, gua tetap jadi garda terdepan.
Gua tantangin lu, siapa yang nyuruh lu? Gua garda terdepan untuk bela Niki. Paham? Karena gue menebus kesalahan 6 tahun gue bermusuhan sama Niki, jadi gue sekarang menjadi garda terdepan untuk bersuara untuk Niki. Ya, paham ya? Itu nggak bisa kalian pengaruhin lagi buat apapun. Ya, nggak bisa kalian pengaruhin. Gue Tessa Mariska, artis senior, menjadi garda terdepan untuk membela Niki. Allahu Akbar, subhanallah. Paham ya? Kenapa Tessa mau jadi garda terdepan untuk bela Niki? Iya, nggak apa-apa. Dia seorang ibu tunggal, dan gue merasakan sekarang yang dia derita adalah berkat dikriminalisasi oleh geng sirkus. Dan di situ gue prihatin, dan di situ gue jatuh hati kepada seorang Nikita Mirzani, yang mana dia di dalam, dia tidak bisa bersuara, tapi kalian menghajar dia dari luar. Dan di situ gue sebagai mantan musuh 6 tahun, gue akan membela menjadi garda terdepan untuk seorang Nikita Mirzani. Mau kalian setuju, mau kalian gak setuju, dan gue gak peduli. Gue nggak harus minta persetujuan kalian untuk gue membela seorang Nikita Mirzani. Ya, mau kalian sakit hati sama seorang Nikita Mirzani, mau kalian apa, gue nggak peduli. Ya, itu prinsip gue. Ya sayang, kasih. Ya, itu prinsip gue. Hargai prinsip gue hargai prinsip lo. Lo nggak suka, nggak apa-apa. Lo nggak mau suka tuh ada tombol keluar aja, pencet tombol keluar, gampang. Gue ambil dulu ya say, gampang kok say, pencet tombol keluar. Kalau nggak suka, nggak ada yang maksa di sini. Jangan kalian pengaruhin saya, kalian bujuk saya, kalian hajar saya untuk mengaburkan, untuk tidak mendukung Nikita Mirzani. Semakin kalian menghajar saya, semakin kalian membuzzer saya, dan semakin saya semakin kuat untuk bersuara untuk seorang ibu 3 orang anak, single parent yang kalian gengsi kurs kriminalisasi. Itu prinsip saya, dan saya akan menabrak siapapun yang melarang saya untuk bersuara untuk seorang Nikita Mirzani. Siapapun yang melarang saya akan tantang, karena itu hati saya. Saya berbicara dari seorang ibu yang juga pernah merasakan ibu tunggal, yang mana waktu suami saya meninggoy, saya merasakan ibu tunggal, dan saya juga mempunyai seorang anak gadis. Dan Niki mempunyai seorang anak gadis dan juga mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Jadi kalian tidak bisa untuk menggoda saya dengan cara apapun. Dengan cara lembut, dengan cara buzzer, kalian menggoda saya untuk tidak mendukung Nikita Mirzani, tidak akan. Ya, merinding saya nih. Tidak akan. Saya tetap bersuara untuk Nikita Mirzani. Karena apa? Saya melihat ada hak anak dari seorang Nikita Mirzani yang kalian kriminalisasi mamanya. Ada hak anak untuk berkumpul dengan seorang ibunya. Ada hak 2 orang anak yang masih kecil-kecil untuk merasakan kasih sayang seorang ibunya. Ada hak 2 orang anak untuk merasakan berkumpul bersama ibunya. Itu akan saya, apapun kalian hajar saya, kalian baikin saya dengan cara apapun, saya tidak akan bergeming. Saya tetap bersuara untuk seorang Nikita Mirzani, karena saya merasakan bagaimana jika anak saya pun akan merasakan hal yang sama jika imamahnya dikriminalisasi. Saya nggak bisa. Maaf, saya nggak bisa.
Ada hak 2 orang anak yang masih kecil, yang jika ibunya tidak bersalah, tidak ada hati kalian di situ semua. Saya tidak peduli mau buzzer semacam apapun kalian kerahkan buat menghajar saya. Mau buzzer bagaimanapun kalian kerahkan untuk nge-ban akun saya nggak peduli. Saya bisa buka akun baru. Yang penting saya bersuara untuk seorang Nikita Mirzani. Karena seorang Nikita Mirzani tidak bisa bersuara, dia ada di dalam. Kalian pikirkan 2 orang anaknya yang punya hak untuk kumpul bersama ibunya, yang punya hak untuk kumpul, untuk merasakan kasih sayang seorang ibunya. Kalian gak punya hati? Maaf. Saya ngomong karena kalian udah terlalu kata-kata kalian di sini terlalu ya. Tapi kalau kalian untuk menyatakan saya down, saya tidak akan pernah down. Kalian menganggap saya ini, saya tidak akan pernah down untuk mendukung seorang Nikita Mirzani. Sampai dia di pengadilan pun saya akan menjadi garda terdepan. Sampai diputuskan Nikita Mirzani bersalah atau tidak. Karena kita hanya bisa sekarang hanya bisa berdoa. Semoga keyakinan kalau dia tidak bersalah itu benar. Dan akan bersidang nanti di pembuktiannya. Kalian mau ngomong apa, gak peduli saya. Gak suka kalian dengan saya, gak usah kalian kejar-kejar. Masalah akun saya gak takut, bisa buka lagi. Dengan cara apapun kalian menghajar saya gak peduli. Saya keras, tapi kalau soal anak memang saya lemah. Kalau soal untuk perlawanan apapun saya keras. Tapi kalau kalian menyinggung soal anak, hati saya lemah di situ. Oke, saya semangat pagi. Semoga kalian paham dengan saya, semoga kalian paham dengan maksud saya, ya. Ya. Karena saya pun menghargai apa yang kalian dukung. Apa yang kalian dukung saya menghargai. Kalian juga harus menghargai apa yang saya dukung. Ya, saling menghargai aja akan jauh lebih enak. Ya. Iya sayang, banyak buzzer ya Mam. Iya, betul. Semangat Bunda, sehat selalu, amin. Semangat dan maju terus Bun, amin. Semangat Bunda, iya sayang. Sehat selalu, iya, amin sayang, amin. Semoga kita selalu dalam sehat. Ya, bukan saya lemah ya. Kalian hajar saya lemah dan saya nangis dan saya menyerah, enggak. Saya menangis karena ada hak anak di situ. Selebihnya saya nggak pernah mau nangis. Ada hak anak yang kalian tidak pedulikan di situ. Yang mana anak itu masih di bawah umur. Oh, no, I just want to use but they need the water. Yeah, thanks. Thank you.
Jangan hiraukan buzzer-buzzer mami. Iya sayang. Bismillah sayang. Diana, betul bunda. Kalau sudah merasakan punya anak pasti sedih. Iya betul sayang, betul. Kalau gue orangnya keras ya. Tapi kalau untuk anak nggak tahu. Kalau gue untuk anak gue nggak bisa. Karena gue dulu untuk mendapatkan anak gue itu bertarung nyawa. Bertarung nyawa gue. Jadi gue merasakan kalau orang punya anak itu gue minta ampun. Bunda buka agensi dong. Apa sayang? Kamu mau kemana? Gak usah buka agensi. Kamu mau kemana sayang? Makan apa mam? Aku makan tom yum. Bunda sehat ya? Iya sayang. Sehat selalu amin. Iya sayang. Karena orang yang tidak bisa membela dirinya, kalau kita membiarkan orang yang tidak bisa membela dirinya, kita biarkan, kita tahu dia tidak bersalah, kita tahu dia dikriminalisasi oleh sekelompok orang geng sirkus, kita kayaknya berdosa banget deh, zolim banget kalau kita tidak ikut bersuara. Gitu loh. Karena orang tersebut tidak bisa membela dirinya, orang tersebut ada di dalam, tidak bisa membela dirinya. Kalau kita tidak ikut bersuara untuk membela dia, kayak zolim banget hidup kita gitu loh. Apalagi ada hak anak di situ, ya Allah. Sayang, Kak Anggi ada sayang. Makasih. Sehat selalu bunda. Iya makasih sayang. Niki nggak nganggap lu, gue nggak minta dianggap. Gue masalah hati di sini, bukan minta dianggap, bukan minta dibayar, bukan minta apa-apa. Gue masalah hati. Kamu paham ya masalah hati ya? Kalau masalah hati itu tidak ada yang bisa ngebayarnya. Jangankan nggak dianggap, nggak dipedulin juga nggak peduli gue. Gue bersuara karena di sini ada seorang ibu yang kalian geng sirkus kriminalisasi. Betul bunda, hati tak dibayar dengan uang. Iya. Soal menganggap, gue nggak pengen dianggap say. Ya buat buzzer ya, gue nggak pengen dianggap. Nggak pengen dianggap sama siapapun. Nggak perlu. Nggak perlu nganggap gue. Gue nggak dianggap pun gue, hidup gue fine aja. Keluarga gue, suami gue fine aja. Anak gue fine aja, mertua gue, ipar-ipar gue fine aja. Nggak perlu dianggap gue sama siapapun. Gue fine aja. Gue oke aja. Nggak perlu gue dianggap. Dianggap orang nggak perlu. Gue pengen dianggap sama Allah, sama Tuhan pencipta gue. Niki nggak nganggap gue, nggak peduli gue. Jangan lu kira, lu ngomongin Niki nggak nganggap gue, terus gue peduli, terus gue down. Terus gue gak mau dukung dia. Gue dukung dia karena dia seorang ibu. Karena ada hak anak yang kalian tabrak di situ. Hak anak, 2 orang anak yang kalian gak peduliin. Kalian kriminalisasi ibunya. Geng sirkus. Kalian gak peduli akan hak anak untuk berkumpul bersama ibunya. Gue gak mau nangis lagi. Strong. Gue harus strong. Gue harus kuat, gue harus strong. Gue gak mau melo lagi, gak mau. Yang penting Allah menganggap, iya sayang, bismillah. Gue gak peduli, karena gue gak minta dianggap. Kalau gue minta dianggap, waktu Niki keluar gue minta dianggap. Karena Niki masih bisa, tapi gue di sini bersuara karena Niki di dalam. Niki nggak bisa membela dirinya. Bun nggak usah ditanggepin buzzer. Iya sayang, betul. Biar mereka paham sayang. Jangan goda-goda aku. Nggak usah aku dipengaruhin.
Mau adu domba tuh Bun, iya sayang. Sarapan apa Bun, enak bener nih ya. Dan ingat ya, jika tidak ada keadilan nanti, jika nanti terjadi pengadilan, tidak ada keadilan, gue akan bersuara sebagai mewakili seorang ibu yang mempunyai anak sekarang terlantar. Anak masih kecil yang terlantar karena seorang ibu kalian kriminalisasi geng sirkus. Dan jika tidak ada keadilan, gue akan bersuara. Gue akan kenceng bersuara. Gue gak peduli, gue akan kenceng bersuara. Jika tidak ada keadilan, gue lihat nanti di pengadilan. Dan harga itu hak gue. Tapi gue gak membuat keributan, tapi gue akan bersuara. Branda, Amerika ya sayang. Sehat-sehat sayangnya, sehat-sehat sayang, kamu juga sehat-sehat ya. Karena gue lihat kalian berkelompok, kalian ramai menyerang dia. Dan yang kalian serang secara beramai-ramai sekarang lagi tidak ada hak untuk bersuara karena lagi di dalam. Ya. Akan zolim gue kalau gue tidak ikut bersuara untuk membela orang yang tidak bisa membela dirinya. Dia tidak bisa membela dirinya. Dan itu hak gue ya. Kalian bisa record, bisa kalian simpan live gue, kata-kata gue, dan kalian bisa mengeluarkan kapan gue nauzubillah min dzalik. Nah, enggak mau gue enggak akan. Gue orangnya komitmen. Biar kalian tahu gue, ini baru gue keluarin juga nih hari ini. Gue menjabat wakil sekjen Partai Gerindra, wakil sekjen, wasekjen Partai Gerindra dari 2008, paham? Dan gue selama 2008 sampai saat ini gue dipengaruhin banyak oknum-oknum partai yang menggoda gue untuk pindah partai. 2014 gue digoda sama oknum partai untuk pindah dengan menyerahkan segelintir duit. 2014, abis itu 2019 gue digoda juga oleh oknum partai untuk pindah. Di saat itu Pak Prabowo Subianto yang kami dukung dari partai kami di saat itu kalah. Saya digoda juga buat pindah untuk dibayar untuk pindah ke salah satu oknum partai yang menggoda saya, oknum partai ya, untuk pindah. Dan saya diserahkan sejumlah uang untuk pindah dan pencalekan saya. Tapi saya insya Allah saya orangnya komitmen. 2008 saya Esa Mariska sebagai wakil sekjen, wakil sekretaris jenderal Partai Gerindra. Prabowo kalah capres 2 kali dan cawapres 1 kali. Saya tetap setia di partai saya, Partai Gerindra. Saya baru ngomong di sini. Silahkan kalian record, silahkan kalian rekam, dan saya di sini baru menunjukkan siapa saya, ya. Ya, mau kalian nanya mau nggak, bodoh. Saya wakil sekjen Partai Gerindra dari 2008 sampai saat ini. Saya orang yang komitmen. Ya. Kalian nggak perlu tanya. Kalian tadi bertanya, sekarang saya umumkan. Kalian nggak perlu tanya. Biar tahu kalian. Saya juga bisa sombong. Ya, saya bisa sombong. Selama ini kalau kalian, jadi kalian pikir orang yang mendukung Nikmir itu kaleng-kaleng. Ya, saya bukan tidak pakai ini.
bersuara untuk seorang Nikmir, karena di situ ada hak anak. Hak anak yang belum bisa dipenuhi. Kalau jika ibunya terbukti kalian kriminalisasi, terbukti tidak bersalah, hak anak itu akan saya perjuangkan. Dua hak anak itu, Aska dan Arkana, saya akan perjuangkan. Rekam ya. Jika terbukti ibunya tidak bersalah, hak anak Arkana dan Aska saya akan perjuangkan. Akan saya perjuangkan sampai hak anak dari Aska dan Arkana mendapat hak semestinya. Dan saya akan berjuang untuk itu. Jika kedepannya di persidangan, terjadinya persidangan, seorang Nikita Mirjani tidak bersalah, saya akan maju paling depan untuk memperjuangkan hak anak Aska dan Arkana. Ya. Aduh, aku nggak mau begini. Tapi kalian terlalu banget ngejat saya. Seolah saya itu mau ini. Aduh ya Allah. Kalian goda saya dengan cara baik, dengan cara kasar. Kalian goda saya untuk tidak bersuara. Kalian hajar akun saya untuk tidak bersuara. Dan saya gak peduli ya. Bu Zerbun gak usah ditanggapin. Iya sayang. Soal anak ikut kata hati nurani. Iya betul. Ikut kata hati nurani betul. Betul. Makanya saya heran. Saya heran banget. Ada orang yang nggak peduli dengan hak anak di sini. Segerombolan sirkus nggak peduli dengan hak anak di sini. Sayang, udahan dulu ya. Aku gak mau aku kelihatan cengeng. Aku gak mau aku kelihatan. Udahan dulu ya sayang ya. Thank you. Aku jadi lemes kalau habis nangis. Thank you semua buat kalian ya. Kalau kalian merasa seorang Niki benar, tetaplah kalian dengan kebenaran kalian. Karena belum diputus oleh pengadilan. Kita tunggu nanti kalau memang P21, kita tunggu pengadilan untuk memutuskan. Kalau Niki salah, memang manusia tidak luput dari salah. Jadi kalau Niki benar, fight untuk kebenaran. Thank you sayangnya. Assalamualaikum, selamat pagi sayang.